Masih lain, sumur air warga dusun Desa Sepantan, Penukal, Kabupaten Pali tercemar kandungan minyak. Sudah 2 hari terakhir, sumur air bersih milik warga di Dusun 1 Desa Sepantan, Penukal, Kabupaten Pali tercemar kandungan minyak. Rubidin, pemilik sumur air menjelaskan, kandungan minyak berwarna hitam diketahui Kamis sore saat hendak mengambil air untuk memasak. Dengan adanya kandungan minyak, ia bersama warga di sekitarnya tidak bisa menggunakan air karena tercemar serta takut menyalakan. Itu minyaknya sudah penuh di sumur, Pak? Ya, cek itulah. Malah penuh cek itu. Untuk diketahui penyebabnya belum tahu, Pak? Dari mana, Pak? Belum tahu. Kita sekarang ini kita kadang minta sama tetangga sumber bor yang di depan kira-kira 130 dari sini. Sementara itu, Lentri Kadus 1 Desa Sepantan menjelaskan ada 7 sumur air warga yang terendam minyak dan pihaknya belum mengetahui sumber munculnya kandungan minyak. Namun tidak jauh dari sumur memang terdapat 2 jalur pipa minyak milik PT Pertamina dan PT Medco. Sulitan, Pak, airnya, Pak. Jadi masyarakat mana sejauh ini? Pokoknya sulit. Ada berapa rumah yang terkena dampaknya, Pak? 7 rumah. 7 rumah. Kita sejauh ini pemerintah apa itu atasi, Pak? Itu ditanggap tapi tidak diproses. Belum ada tidak lanjut, Pak, dari Ya, pihak lanjut, perusahaan, Pak? Iya. Warga berharap pihak terkait dapat mengatasi sumur yang tercemar air karena beresiko tinggi rawan terbakar. Muhammad Usni Awan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dampak dari angkutan batubara membuat jalan lintas Sumatera di sepanjang Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat berdebu dan sering terjadi kemacetan. Warga di Kecamatan Merapi yang dilalui angkutan batubara mengeluh lantaran sepanjang jalan lintas Sumatera berdebu, rusak, berlubang, dan sering akibatkan kemacetan. Menurut Kapolres Lahat, pihaknya sudah menurunkan anggota Polres Lahat untuk berjaga di jalan. Pihaknya juga telah mencari solusi bersama perusahaan batubara di Kabupaten Lahat agar tidak menggunakan angkutan secara bersamaan sehingga tidak ada iring-iringan panjang. Harus ada jarak agar tidak terjadi kemacetan di jalan. Selain itu, perusahaan juga dihimbau agar rutin menyiram jalan pada siang hari dan menutup mobil angkutan batubara sehingga debunya tidak berterbangan. Kita cari solusi bersama lah untuk kesadaran para pelaku usaha bersama untuk sama-sama kita cari solusi bersama, ya kan, tidak ada debu lagi seperti penutupan tempat dan yang lain nanti lagi sudah dibahas. Dan untuk kemacetan ya untuk jumlah volume kendaraan keluar masuk akan diatur kembali biar tidak konvoy terlalu panjang menimbulkan kekhidmatan. Dan anggota kami sudah kita turunkan ke lapangan untuk mengurai gitu kemacetan itu. Alhamdulillah 2 hari ini sudah mulai agak lancar. Ya mudah-mudahan ke depan makin lancar terus. Kalau siang hari itu tidak ada penyiraman kan, padahal pada malam harinya itu kan aktivitas batubara itu non-stop. Yang meninggalkan sisa-sisa batubara gitu di jalan, sedangkan siang hari tidak ada penyiraman itu. Selain daripada itu, ya itu jalan berlobang. Pasca hujan itu selalu ada insiden kecelakaan sepeda motor. Angkutan batubara saat ini hanya diperbolehkan beroperasi pada malam hari, sehingga terjadi rangkaian panjang kendaraan angkutan batubara dan membuat kemacetan di jalan. Rivaldo Putrawansyah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sebuah rumah